Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara selevel dengan Allah. Pejamkan mata, nampak cahaya, maka itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan satu makhluk apapun. Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mintalah kepadanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi, Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, sampai habis. Ya man laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang setara dengan engkau. Allah itu siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Enggak ada. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia ngatur hidup saya. Dia bukan pabrik spidol. Pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, pabrik nggak mau tahu spidolnya di mana. Pabrik handphone, setelah nyiptakan handphone, pabriknya nggak tahu handphonenya dibeli siapa, tinggal di mana. Allah bukan pabrik handphone. Allah setelah menciptakan manusia, dia memberi manusia rezeki, dia mengatur kehidupan manusia. Itulah namanya Al-Qayyum. Maka ayat itu kita baca setiap selesai sholat, di awal hari, ba'da subuh, di petang hari, awal malam, ba'da maghrib, mau tidur malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lelah, letih, lesu, loyo, ngantuk, tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang ada, apa milik dia? Ini istana punya presiden, ini kantor punya gubernur, ini rumah besar punya pengusaha. Allah itu punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Adakah yang bisa memberikan pertolongan di luar izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni? Enggak ada. Allah tahu enggak? Direktur saya tahu apa yang saya lakukan, dia tahu saya keluar kota, dia tahu saya pergi kemana, dia pasang microchip, dia pasang detektor, dia pasang CCTV. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang terjadi di depan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang kuasa kecuali dengan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah Allah mengatur alam semesta? Payahkah bagi Allah memberikan rezeki kepada cacing-cacing yang ada dalam tanah? Sulitkah bagi Allah memberikan makanan kepada ikan yang ada di dasar lautan sampai penyelam pun tidak sanggup ke bawah karena tekanan air yang luar biasa? Ada ikan-ikan seram di bawah. Sulitkah bagi Allah memberikan anai-anai makan di dalam tanah yang di dalam kayu-kayu lapuk di dalam? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau dibaca ayat kursi itu adalah tauhid yang luar biasa. Makanya orang yang membaca ayat kursi dengan perenungan, pemahaman, merasuk ke dalam hatinya, dia nggak takut apa-apa. Karena dia sedang dilindungi, dia sedang diayomi, dia sedang diberi rezeki, dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengenal Allah tauhid ini kan, ayat-ayatnya ada dalam Quran, hadis-hadisnya, lalu kemudian pendapat ulamanya. Sama seperti sholat. Gimana kita belajar sholat? Ada ayatnya, wa aqimus sholah. Tata caranya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ada rukunnya, syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad. Maka disusun secara sistematis. Nama ilmunya fikih. Kalau tauhid ini, ada ilmunya. Terkadang dia disebut dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu akidah, disebut juga dengan usuluddin, dasarnya agama, disebut juga dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena ada fikih kecil, salat, zakat, puasa, itu fikih kecil. Fikih besar adalah mengenal Allah, malaikat, surga, neraka, mati, kiamat. Lalu kemudian disebut juga dengan ilmu kalam. Karena ulama biasanya membahasnya al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini.
Maka dirumuskan ulama lah yang biasa disebut, dinyanyikan anak-anak di pesantren di surau langgar musola. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Allah itu ada apa tidak ada? Wujud. Apakah Allah itu ada awalnya? Qidam, nggak ada awalnya. Apakah Allah itu ada akhirnya? Bako, nggak ada akhirnya. Apakah Allah itu sama dengan kita? Mukhalafatulil hawadis, dia nggak sama. Apakah Allah itu perlu kepada makhluk yang lain? Qiyamuhu binafsihi, dia sendirian, nggak perlu pada yang lain. Apakah Allah itu ada cabangnya, ada sekutunya, ada friendnya, ada temannya? Wahdaniyah. Apakah Allah itu mampu? Qudrat, dia maha mampu. Apakah Allah itu berkehendak? Iradat. Apakah Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati saya, detak jantung saya, lintasan pikir saya? Sama. Apakah Allah itu melihat? Basar. Apakah Allah itu bicara? Kalam. Maka itu semua dibahas dalam ilmu akidah. Kalau kuat akidah kita, kita tidak akan takut menjalani dunia ini. Manusia ini lemah. Dia akan minta kepada keris, akan minta kepada... Saya punya keris, di rumah saya ada. Tapi saya nggak minta pada keris. Akan minta pada cincin. Saya punya cincin banyak, tapi saya nggak minta pada cincin. Dia hanya sekedar souvenir aja. Nggak ada keyakinan dalam hati saya bahwa kalau ini nanti mudarat, rusak akidah kita kepada Allah. Tauhid kita dimurnikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya menjalani hidup saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya baca Quran, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya berniat baik, saya buat baik, saya berpikir baik, saya berkata baik. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang nggak baik, berarti Allah mau nguji saya supaya saya bersabar. Hubungan saya dengan Allah saya bangun atas dasar husnuzan. Saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan saya, Allah lindungi saya. Ihfazillaha yahfazka. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kau jaga hukum-hukum Allah, yang halal laksanakan, yang haram jauhi, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah ini, maka kau dapati Allah di hadapanmu, dia akan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Lawijtama'atil ummatu, berkumpul semua manusia ini, hai Abdul Somad, ala ayyadurruka, ingin menyantetmu, ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu mengganggumu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah takdir Allah. Andai terjadi yang tidak diinginkan, takdir Allah, saya serahkan semuanya pada Allah. Yang penting ada usaha dan ikhtiar. Walau ijtama'u ala ayyam fa'uka bisyai'in, berkumpul semua manusia ini ingin menyenangkanmu, membahagiakanmu, lan yamfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak, kecuali memang sudah ditetapkan Allah. Jadi kalau ada orang buat baik sama saya terima kasih sama dia, tapi saya syukur sama Allah. Saya nggak lantas menjadikan dia Tuhan saya. Sekarang orang kepada atasannya, siap bos. Tapi kalau Allah yang memanggil melalui seruan hayya 'alas shalah, sebenarnya yang kita tuhankan ini jabatan, kerjaan kita, harta kita, atasan kita, mertua kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau Allah. Kita lupa membedakan mana khalik, mana makhluk. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah dia tidak takut menjalani hidup ini. Anak-anak kita kuatkan tauhidnya. Jangan ditakut-takuti hantu, jangan ditakut-takuti ramalan, jangan ditakut-takuti setan. Setan itu ada. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini tidak hanya sekedar maklumat informasi, masuk ke telinga kita dengar, masuk ke hati kita, merubah cara pandang kita. Mudah-mudahan tauhid kita selalu kuat. Saya doakan semua kita husnul khatimah, istiqomah. Doakan juga Ustaz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah, baca solawat. Begitu pesan Imam Atta, kalau kau ada hajat baca Al-Fatihah. Sampai kau khatamkan Al-Fatihah, Allah menunaikan hajatmu. Tapi doa tak dikabulkan kalau tidak melalui solawat kepada Rasulullah SAW.